Nah, Happy Moms, senang sekali malam ini Ima dan juga Dr. Desti kembali menemani Happy Moms di rumah untuk membahas informasi-informasi seputar dunia kesehatan. Dan malam ini dokter, kita bakal bahas informasi mengenai mitos atau fakta. Kira-kira Happy Moms mau mempertanyakan apa mengenai mitos dan juga fakta di kehidupan nyata? Hari ini kita akan membahas mengenai mitos dan fakta yang berkembang di masyarakat. Yang Moms biasanya ini benar nggak ya? Iya, benar banget dokter. Tapi kita ngobrol-ngobrol sebentar nih dokter sebelum menunggu followers kita itu masuk semua ke live Instagram kita. Kita ingetin juga untuk Happy Moms di rumah, jangan lupa untuk menuliskan pertanyaan-pertanyaannya. Kira-kira mau nanya apa sama Dokter Desti? Tenang, bakal dijawab semua, dikupas tuntas habis. Karena Dokter Desti bakal kasih tahu jawabannya dan meluruskan yang selama ini menjadi tanda tanya untuk Happy Moms di rumah. Kira-kira mitos atau fakta? Iya kan? Nah, satu lagi juga Ima ingatkan untuk Happy Moms di rumah, jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube dari Bincang Dokter Anak. Iya, jangan lupa untuk Happy Moms di rumah juga kalau misalnya minggu depan punya saran, kira-kira pengen ngobrol materi seputar apa, boleh langsung di komen di live YouTube kita. Dokter Desti, ini banyak sekali nih informasi yang kayaknya tuh simpang siur, benar dokter. Ini salah satunya itu mengenai kemampuan berbicara pada anak. Nah, kalau misalnya anak perempuan itu biasanya lebih cepat ngomong dibandingkan anak laki-laki, itu mitos atau fakta? Banyak sekali ya begitu, kalau anak perempuan nanti ngomongnya akan lebih cepat, laki lebih lambat gitu ya. Kalau kita melihat tahapan perkembangan anak ya, memang istilahnya ada tahapannya atau milestone-nya, kapan anak itu bisa berbicara, berkata-kata ya. Jadi umur 1 tahun biasanya sudah mengeluarkan satu kata yang bermakna, kemudian nanti umur 2 tahun sudah kalimat sederhana gitu ya. Tidak membedakan sebenarnya tahapan itu antara laki-laki dan perempuan ya. Jadi yang betul faktanya itu nggak ada bedanya. Jadi mitos ya dokter ya. Iya. Nah dokter, ada pertanyaan lain juga. Ini katanya bayi itu kan suka lambat bicara. Dokter bilang tadi kalau misalnya 1 tahun itu akan mengeluarkan satu kata bermakna. Kalau 2 tahun bisa bikin kalimat sederhana gitu kan. Nah kalau misalnya bayi lambat bicara, terus kan Happy Moms cuma nggak apa-apa lambat bicara, nanti juga bakal bisa sendiri. Iya. Itu aja gitu. Benar. Iya benar. Jadi kalau misalnya kita melihat dari kapan istilahnya Moms harus berkonsultasi atau bertindak ya, kalau misalnya anaknya atau ditunggu aja gitu ya. Jadi tadi seperti yang dibilang kayak warning waktunya, jika di atas 16 bulan anak belum bisa bicara, jadi itu harus berkonsultasi mencari penyebabnya. Tapi harus dipastikan dulu yang lain ada masalah apa enggak, misalnya ada masalah gangguan pendengaran gitu ya, atau persepsi menerimanya yang salah gitu ya. Jadi harus dipastikan dulu tidak ada masalah yang lain karena penyebab gangguan bicara itu banyak. Oke, jadi harus dipastikan dulu nih Happy Moms di rumah kira-kira ada trouble atau enggak gitu ya dokter. Nah dokter, ini salah satu pertanyaan yang paling sering muncul juga nih. Katanya kalau misalnya anak itu terlalu sering main handphone itu bisa jadi lambat bicara ya. Bahasa planet suka. Iya benar, suka ngomongnya kayak apa yang dia tonton gitu. Nah, memang kan kita ada screen time juga ya. Kalau anak di bawah 1 tahun atau 18 bulan lah ya, 1 tahun setengah itu sebenarnya tidak boleh dia mengenal layar gitu ya. Umur berapa dokter tadi? Di bawah 18 bulan. Oh, di bawah 18 bulan. Kecuali 1 tahun sampai 18 tahun itu boleh kalau untuk yang 2 arah, contohnya video call, bapaknya di luar kota. Kalau video call nggak apa-apa, itu kan 2 arah. Iya, karena ada respon gitu ya dokter. Tapi kalau misalnya dia 1 arah hanya menonton, apalagi anak itu belum bisa bicara ya, dia akan mengikuti, dia mencontoh apa yang ditonton gitu. Nah biasanya tadi ya bahasanya juga yang dipilih 1 bahasa dulu sampai anaknya bisa bicara, baru menggunakan bahasa di lingkungan yang lain yang ada di handphone gitu atau gitu ya. Jadi kalau ini pertanyaannya nggak melenceng dokter. Jadi kalau misalnya bayi itu ya balita misalnya dikenalkan dengan banyak bahasa, itu belum tepat waktunya di bawah 18 bulan gitu dokter. Karena dia belum bisa bicara dengan mahir dalam 1 bahasa gitu ya. Kalau misalnya dia udah mahir 1 bahasa Indonesia, misalnya umur 3 tahun udah bisa, ya boleh. Tapi kalau belum mahir, mahirkan dulu 1 bahasa ibunya gitu. Bahasa ibu itu bahasa rumah keseharian. Bahasa keseharian. Nah dokter, terus ada lagi nih yang suka bilang kalau misalnya bayi itu ileran katanya. Itu karena
sampai. Iya benar. Tapi sebelum intimidasi mamanya. Bener, bapaknya aja yang males gitu. Ya, papa ini harus diturutin, kalau nggak anaknya nanti hilang. Oh iya benar. Sebenarnya kalau misalnya ada ya gimana tadi ya, mungkin ada fase anak lagi tumbuh gigi, jadi dia sulit kenalan gitu. Oke. Ya. Jadi sebenarnya tidak ada hubungan. Tapi memang betul selama ibu hamil itu paling ya sebenarnya untuk semua istri ya, satu aja harusnya diperhatikan. Iya benar. Ya. Harus membuat mamanya bagus. Gitu. Iya benar. Jadi nggak disayang-sayang pas lagi hamil aja nih happy dad. Harus disayang-sayang terus maminya. Iya benar. Giliran ada maunya aja cepat, tapi nggak ada maunya ya terserah mami lah gitu kan jahat. Nah dokter ada lagi nih yang bilang kalau misalnya bayi digosok emas tuh di lidahnya itu bakal cepet bicara, bener gak sih dokter? Itu burung neo ya. Iya benar. Jadi kalau misalnya satu ya, kita kan nggak boleh memasukkan benda-benda yang kotor istilahnya ke dalam mulut. Ya satu malah bisa membuat infeksi. Stimulasi bicara itu ya dengan mengajak interaksi bicara. Oke, jadi itu mitos ya. Nah oke, ini Happy Moms di rumah. Ini ada banyak banget pertanyaan dari Happy Moms. Langsung kita jawab aja dokter. Ya. Ini dari Maisha. Dokter, bayi cegukan itu pertanda bayi tersebut mau gemuk dok. Itu mitos atau fakta? Nah, kalau membuat bayi itu ya badannya berisi atau bertambah ya, berarti ada nutrisi yang masuk. Kalau cegukan nggak ada hubungannya, ya. Nggak ada hubungannya dengan penambahan berat badan gitu. Jadi itu mitos. Jadi mitos nih Happy Moms, langsung dijawab sama dokter Desti. Happy Moms di rumah yang pengen tanya buruan, mumpung dokter Desti masih anget banget buat jawab pertanyaan Happy Moms di rumah. Lagi dok, banyak banget yang nonton. Ternyata banyak ya mitos-mitos yang berkembang di masyarakat. Iya benar, ini ibu-ibu yang pada penasaran. Iya. Nah, jadi kalau misalnya mau membuat status gizi anaknya bayi, ya kita ada aturannya. Masalah pemberian makan. Iya. Bukan dari ngelihat bukan apa enggak, berarti mau bertambah besar. Iya benar. Jadi buat Happy Moms di rumah yang mungkin belum dapat informasi mengenai cara pemberian makan, langsung nonton di Instagram, nonton YouTube-nya. Di Bincang Dokter Anak itu sudah dibahas sama dokter Desti dan juga dokter Salma mengenai pemberian makan. Ya. Iya, jadi udah lengkap tuntas dibahas. Jadi Happy Moms di rumah gak bakal ketinggalan informasinya. Dokter lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini boleh tanya dok dari Umi Fatih. Katanya mitos atau fakta kalau nunggu gigi duluan akan lambat jalan ataupun sebaliknya. Kalau jalan duluan jadi tumbuh giginya lambat. Gimana dok? Jadi itu sebenarnya kan kalau berjalan itu perkembangan dari motorik kasar ya. Kalau misalnya gigi itu pertumbuhan ya, jadi itu pertumbuhan yang satunya perkembangan. Sebenarnya tidak ada hubungan gitu ya. Semua ada tahapannya sendiri-sendiri gitu. Kalau misalnya udah tumbuh gigi jalannya lambat lain, bukan karena itu. Ya nanti ada faktor-faktor lain atau memang kurang stimulasi, digendong terus, ya diberi kesempatan untuk belajar berjalan gitu ya. Oke, nah ini lagi nih dokter dari Moms Anggi Melisa. Katanya mitos atau fakta dok, pipi merah terkena ASI itu harus dijilat sama ibunya. Jadi pada saat bayi menyusu, memang kalau kita lihat kan suka tumpah-tumpah ya asinya ya. Jadi itu cukup dibersihkan saja. Kalau misalnya dijilat sama mamanya, kan di dalam mulut mama itu ada kuman mamanya ya, jadi kumannya. Jadi bisa justru dan kulit bayi itu lebih tipis, apalagi di wajah gitu ya. Jadi malah nanti menginfeksi area kulit wajah. Jadi disembuh tambah merah malah. Iya, tambah merah. Mitos ya. Iya mitos. Oke, dijawab tuntas sama dokter Desti. Lanjut dokter, ini Rizky Anissa 15. Ini baru kita di kemampuan bicara tapi yang nanya udah banyak banget. Dari Rizky Anissa 15, dok bener gak sih kalau anak lambat jalan katanya kalau kakinya disebat pakai belut jadi cepat jalan? Lucu deh. Oke, baru dengar ya. Iya, saya juga baru dengar. Jadi itu tadi ya, perkembangan itu banyak faktor yang mempengaruhi, dari mulai nutrisi agar otot-ototnya tumbuh dengan baik, harus dilatih, distimulasi ya. Nah jadi kalau misalnya disebut dulu tadi, saya rasa nggak ada hubungannya, dan memang pasti ada hubungannya. Bikin ini nggak ya, kotor atau iya benar kan, belut agak lengket-lengket ya gitu kan? Nggak sih? Bisa. Oh enggak ya, mending
digoreng, katanya belut enak digoreng ya kan dokter? Oke, Happy Moms. Itu tadi ternyata mitos disebat belut. Lanjut, ini dari Maisyah 33. Wah, ini udah pertanyaan kedua dari Mam Maisyah. Mitos atau fakta dok supaya cepat jalan dan tulang kuat si bayi mengkonsumsi rebusan tulang iga sapi? Oke, tulang iga ya. Kan selalu enak ya, enggak ya? Cuman kaldunya aja Iya, ya. tulang iganya. Jadi sebenarnya itu semua yang membuat anak tumbuh dan berkembang dengan baik, mendapatkan asupan nutrisi yang seimbang ya. Jadi ada karbohidrat, protein, lemak serta mikronutrien lainnya. Jadi kalau misalnya sebagai penambah rasa ya boleh-boleh aja, tapi bukan berarti itu kan hanya penambah kaldu ya, bukan kandungan proteinnya, karena tulang dia bilang ya. Iya, tulang ya. Jadi kalau misalnya kandungan kalsium yang lain bisa didapatkan dari makanan-makanan yang lain juga. Jadi harus sebenarnya seimbang, seimbang kandungan nutrisi itu. Jadi tidak hanya dengan mengharapkan satu macam menu tadi, apalagi itu cuma tulang yang nggak banyak, malah kaldunya aja. Oke, jadi cuma kaldunya aja, nggak banyak ini nutrisi yang dia dapat gitu. Dok, mitos atau fakta kalau kepala anak besar lebih pintar karena anak yang kepalanya kecil tapi pintar, ada juga yang kayak gitu. Oke, jadi kalau ukuran lingkar kepala, waktu episode pertumbuhan kita sudah membicarakan bahwa lingkar kepala itu ada nilai normalnya. Kalau kecil kita disebut dengan mikrosefali, kalau besar makrosefali, dan kalau kecil dan besar itu mengindikasikan penyakit tertentu ya. Oke. Misalnya kalau besar mungkin pernah lihat kan mikrosefalus, terus kalau kecil dia mungkin perkembangan otaknya memang berkurang sehingga lambat gitu kecil ya. Kalau misalnya besarnya itu masih dalam range normal, itu mungkin variasi genetik aja. Gitu. Jadi yang lebih berperan tadi ya untuk kepintaran istilahnya itu ya, kepintaran tadi nutrisi dan stimulasi. Nutrisi dan stimulasi itu yang bikin kepalanya besar atau kecil gitu ya dokter. Jadi maksudnya bukan berarti kalau kepalanya besar lebih pintar, karena kan ibu sendiri sudah menjawab ya bahwa yang kecil pun ada kecilnya dalam masih batas normal ya. Ada juga yang pintar. Iya, jadi nggak masalah nih Happy Moms, dan itu tentunya mitos.